Ya, tanpa menunggu lama, boleh kita haturkan waktu dan kesempatannya untuk Ayah Edi menyampaikan materi yang sangat kita tunggu. Demikian dari saya, silahkan Ayah Edi untuk waktu dan tempatnya. Baik, Alhamdulillahirrabbilalamin, saya bersyukur sekali hari ini diundang oleh sekolah yang luar biasa ya. Sekolah Salman ini adalah untuk kali kedua atau mungkin kali ketiga ya saya berjumpa. Cuma kali ini ada yang istimewa bahwa kita tidak berjumpa secara langsung, tapi kita berjumpa secara berjauhan. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sekolah Salman yang telah tidak hanya memberikan kesempatan untuk menghadiri acara ini, tidak hanya para orang tua saja yang bersekolah di Salman, tapi juga kepada para pendidik dari sekolah-sekolah lain yang ada di sekitarnya. Ini adalah luar biasa dan ini jarang terjadi pada sebuah sekolah mengundang sekolah lain untuk ikut serta di acara ini. Kita berikan aplaus ini untuk yang punya ide mengundang para pendidik di sekitar. Ini luar biasa sekali dan mudah-mudahan ini adalah jadi momen yang indah dan berarti buat kita. Ya, tema yang diangkat di sini adalah mohon izin ya saya buka slide-nya. Sudah kelihatan belum slide-nya? Sudah ya. Sudah ya, alhamdulillah. Sudah Pak. Ya, baik. Nah, waktu pembicaraan kemarin ada perubahan judul, tapi perubahan judulnya itu untuk menjadi lebih baik, dan kemudian kami mengambil kalimat yang lebih singkat karena kalau mengikuti perubahan judul kemarin ditaruh di sini agak kepanjangan, jadi meningkatkan itu kami ubah sedikit menjadi memperkuat dengan makna yang sama ya, memperkuat kemampuan digital anak-anak kita menuju hybrid learning tanpa stres dan emosi. Nah, ini adalah tematik yang dalam banget gitu, yang jelek ya. Kalau bahasa ibu-ibu atau bunda-bunda, ini materinya jelek banget. Ini kita banget gitu. Kita berada di permasalahan saat ini ya. Jadi yang pertama adalah kita nanti akan membahas bagaimana sih kita bisa secara teknis itu memperkuat kemampuan digital anak kita. Kemudian yang paling pokok juga yang tidak kalah pentingnya adalah gimana sih caranya mendidik anak kita nggak pakai stres sama emosi. Ya. Kenapa kita stres emosi? Ya wajar, sangat wajar sekali ya. Karena begini, ini semua terjadi dadakan tanpa rencana dan kemudian tidak ada juklak yang jelas. Ya, harus seperti apa kita melaksanakan dalam kondisi seperti ini? Ya, sistem pembelajaran dengan kondisi seperti ini. Jadi hampir setiap orang tua, bahkan bukan hampir, mungkin semua orang tua mengalami ini. Kemudian yang stres itu sebenarnya tidak hanya orang tua loh, anaknya juga stres. Kemudian lebih lagi sebagai penyelenggara pendidikan, kemudian saya ini salah satu adalah penyelenggara pendidikan juga, pimpinan sekolah juga, itu juga nggak kalah stresnya. Dan guru-guru kita juga nggak kalah stresnya. Jadi kita semuanya dalam keadaan stres. Tapi kalau kita hanya berfokus pada stres saja, ya tentu saja hidup ini akan menjadi sulit. Padahal kan saya percaya bahwa di balik musibah itu selalu terselip berkah gitu. Jadi kenapa kita nggak fokus pada mencari yang terselip tadi, berkah yang terselip tadi? Saya yakin pasti ada dan pasti bisa, dan hari ini berkah itu akan kita coba diskusikan bersama begitu kira-kira. Nah, Bapak Ibu sekalian, stres ini tidak baik bagi tubuh, ya, tidak baik juga bagi mental, apalagi bagi perkembangan mental anak-anak kita. Jadi jangan lagi lah stres dan emosi ini diperpanjang. Kenapa? Begini ya, coba perhatikan gambar ini ya. Ini adalah gambar dua orang yang sedang stres. Ya, ekspresinya ditunjukkan oleh kedua orang ini, yaitu ayah dan anak. Bahkan tingkat stresnya juga sangat tinggi kelihatannya, sampai si ayah itu berusaha memegang kepalanya supaya tidak lepas dari lehernya. Begitu. Kemudian di situ juga ditunjukkan bahwa awalnya ayahnya ini dulu gondrong loh, gondrong, ya, rambutnya panjang begitu. Kemudian ya saking stresnya dan dibiarkan berlarut-larut, akhirnya satu persatu rambutnya pergi meninggalkan kepalanya. Dan alhamdulillah ya, kalau ayah bunda lihat di sini
Saya juga agak-agak mirip itu kepalanya ya. Cuma masih tersisa lah, ada hitam-hitam sedikit di kepala saya. Artinya masih ada rambut yang setia menemani saya di kepala gitu. Karena saya bisa coba mengatasi stres yang terjadi. Kemudian kita lihat ekspresi anaknya. Ini juga ekspresi yang sangat jelas sekali ya, dari matanya, dari bibirnya, dari posisi lipatan tangannya. Ini disebut namanya bahasa tubuh ya, body language. Anak kita itu setiap hari menunjukkan bahasa tubuhnya, tapi tidak banyak di antara kita yang paham membaca bahasa tubuh anak kita. Padahal dalam mendidik anak itu, untuk mengoptimalkan dan mengembangkan kemampuan otaknya, kita harus tahu persis posisi emosi di dalam diri. Dan posisi emosi itu bisa kita baca melalui bahasa tubuhnya, membaca bahasa tubuh. Nah, kita ini kepada anak kita harusnya lebih banyak membaca ya, bukan mengajari. Karena dia terlahir itu sudah canggih dan pintar, cerdas bahkan. Amat cerdas sekali. Tapi kecerdasannya bisa berbeda-beda pada tiap anak. Dan kecerdasan itu akan terbangkitkan kalau kita berhasil berkomunikasi sesuai dengan atau yang menyenangkan bagi anak. Oleh karena itu, kalau komunikasi kita tidak menyenangkan, maka itu sama sekali tidak akan mengembangkan kemampuan otaknya. Oleh karena itu, salah satu yang terpenting bagi kita, para orang tua nih hari ini, adalah coba membaca bahasa tubuh anak. Jangan sampai kita salah. Mereka seringkali tidak berbicara, tapi berbicara melalui bahasa tubuh. Itulah kenapa kita diminta oleh Tuhan ya, pada ayat pertama atau pada surat pertama atau ayat pertama itu adalah ikro, membaca. Bukan hanya membaca tertulis atau yang tersurat, tapi juga yang tersirat melalui bahasa tubuh ini. Jadi mari coba kita nanti ulas dan bahas melalui tanya jawab ya, seperti itu. Silakan ditanyakan apapun. Nah, berikutnya adalah begini ayah bunda. Maaf, kalau kita bicara tentang stres dan emosi, ya, coba kita dari judul ini melihat dari belakang. Kita ambil dari stres dan emosi. Kita saat ini kebanyakan sedang mengalami stres dan emosi. Stres karena penyebab bermacam-macam ya. Tapi pemicunya itu adalah pandemi. Nah, kemudian kalau kita mulai dari stres emosi, nah pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasinya. Dalam hal ini kita akan memfokuskan mengatasi stres emosi ini yang berhubungan dengan sekolah dan pembelajaran anak. Nah, sementara pemicu stres lainnya itu silakan ditemukan solusinya begitu ya. Tapi saya yakin Pak Ayah dan Bunda akan mulai bisa menemukan solusinya, asalkan kita bisa juga menemukan solusi di tingkatan stres yang bersumber dari emosi dan pembelajaran anak kita. Nah, stres ini disebabkan karena faktor utamanya adalah kita nggak tahu harus bagaimana. Itu sebab utamanya. Kebingungan, kita semua kebingungan. Jangankan kita orang tua, jangankan sekolah, pemerintah aja kebingungan kok. Gitu. Jangankan pemerintah, setingkat organisasi dunia yang kita sebut WHO, itu pun kebingungan. So, yang kita khawatirkan cuma satu, kita pengen anak kita sukses, tapi keadaannya kayak gini. Terus gimana caranya? Bagaimana caranya supaya kita tetap bisa membuat anak kita sukses di zaman yang seperti ini? Nah, oleh karena itu, kita harus tahu dulu, kalau kita ingin anak kita sukses, kita harus tahu di masa depan itu seperti apa sih dunianya anak kita nanti. Ya, jadi itu berkaitan dengan pesan Sayyidina Ali yang kira-kira bunyinya begini, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka akan hidup di zaman yang berbeda dengan zaman kita hidup. Jadi kita harus tahu masa depan itu kira-kira seperti apa. Anak kita itu nanti zamannya seperti apa. Jangan kita pikir bahwa zaman mereka akan sama dengan zaman kita. Tidak. Mereka akan berada di zaman yang berbeda. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan mereka untuk zaman yang berbeda. Nah, zamannya mereka itu adalah zaman hybrid namanya nanti. Ya, zaman hybrid learning. Apa itu hybrid? Nanti kita coba ulas ya. Nah, kemudian kalau mereka akan hidup di zaman hybrid, sudahkah kita tahu hybrid itu apa? Seperti apa gambarannya? Kemudian kemampuan apa yang dibutuhkan di zaman hybrid itu nanti? Kalau kita ingin anak kita sukses. Saya yakin setiap orang tua pasti ingin anaknya sukses. Nah, tapi pertanyaannya bagaimana kita membuat mereka sukses? Nah, Bapak Ibu sekalian,
Kita tidak akan pernah bisa membuat anak kita sukses dengan cara mendidik kita di masa lalu atau cara masa lalu kita gunakan untuk mendidik anak kita di masa depan. Jadi harus kita belajar tentang mendidik sesuai dengan zamannya, begitu kira-kira. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai ulasannya begini ya. Mencoba mencairkan stres dan emosi ini dulu. Dengan cara apa? Dengan cara ayo kita temukan solusi permasalahan pada anak kita ketika mereka belajar dalam kondisi pandemi atau kondisi pembelajaran jarak jauh. Nah, mari kita buka satu persatu. Saya kembali teringat oleh coachnya Saidina Ali ya, didiklah anakmu sesuai zamannya. Dan itu meskipun sudah 1300 lebih ya tahun yang lalu, quotes itu masih tetap berlaku sampai sekarang. Dan bahkan sepertinya pesan itu benar-benar harus digarisbawahi di tahun ini, tahun 2021 ini. Didiklah anakmu sesuai zamannya. Nah, agar mereka nanti bisa jadi orang sukses ya. Baik, kalau kita bicara zamannya anak kita itu zaman apa? Zaman hybrid, zaman digital, zaman teknologi. Nah, kalau begitu berarti kita harus paling tidak mengintip kira-kira zaman masa depan itu seperti apa. Dan dari mana kita bisa mengintip? Dari salah satunya adalah perusahaan yang saat ini menjadi leading company atau memimpin industri teknologi digital di dunia. Dan kita kenal salah satunya adalah Google. Kalau saya menyebut Google, ini 90% lebih orang tua di seluruh dunia, terutama di Indonesia, pasti pernah mendengar kata Google dan apa itu Google. Dan betul sekali Google saat ini adalah the leading company. Bapak Ibu sekalian, kalau anak kita ingin sukses di masa depan, maka kita harus belajar dari perusahaan yang sukses di masa depan, yang tahu kira-kira masa depan itu bakal seperti apa. Nah, jadi saya ambil contohnya di sini adalah perusahaan Google. Kemudian ada gambar yang menarik di sini ya, saya ambil gambar yang menarik. Google itu adalah perusahaan yang kantor pusatnya itu ada di Amerika, Bapak Ibu sekalian. Dia leading company di seluruh dunia, ya. Tapi ada satu yang menarik nih di sini. Ternyata di abad ini atau di tahun 2021 ya, kita melihat bahwa pemimpin Google yang perusahaan dari barat itu ternyata CEO-nya bukan orang barat ya, tapi orang Asia. Ya, disinilah yang menarik dari foto ini. Ada yang tahu siapa namanya orang ini? Beliau adalah CEO, Chief ya, Executive Officer atau pemimpin tertinggi di perusahaan Google. Ini bukan orang Amerika loh, ini bukan orang Amerika. Jadi lihatlah betapa indahnya dunia persaingan kalau kita bisa mempersiapkan anak kita dalam persaingan tersebut. Jadi sangat dimungkinkan kalau dulu perusahaan Amerika atau perusahaan Barat itu pasti dipimpin oleh orang Amerika atau orang Barat. Tapi di zaman persaingan bebas ini, ternyata orang Asia itu bisa memimpin perusahaan asing di Amerika. Nah, ada yang tahu siapa nama orang ini? Dia adalah pemimpin besar atau pemimpin tertinggi di perusahaan Google. Sundar Pichai. Sundar Pichai. Ya, betul sekali. Nah, jadi kalau tahu Sundar Pichai berarti Salman sudah world class ini ya. Gitu, karena tidak semua sekolah mengenal sosok Sundar Pichai ini. Sundar Pichai adalah orang Asia, dia adalah orang India. India itu tingkat ekonomi di dunia itu di bawahnya Indonesia. Jadi kita optimis sekali kalau misalnya Sundar Pichai saja bisa memimpin perusahaan asing ya. Dia bisa menguasai perusahaan asing. Kita bisa menjadi leading dia bisa menjadi leading di perusahaan asing yang mayoritas karyawannya adalah orang asing dan orang dari barat. Nah, Indonesia posisinya itu berada di atas India untuk tingkat kesejahteraan dan ekonomi. Artinya kita punya peluang besar bahwa salah satu atau sebagian besar
anak-anak yang dididik di sekolah Salman bisa menjadi para pemimpin perusahaan-perusahaan asing dunia, tidak hanya di Indonesia. Coba tolong angkat tangan siapa yang anaknya ingin menjadi pemimpin perusahaan asing, ya, entah itu yang berkedudukan di Indonesia atau di luar negeri. Ya, barangkali dengan mengangkat tangan, ya orang tuanya mengangkat tangan, ini menjadi doa bagi anaknya. Coba saya mau lihat berapa orang yang mau raise hand di sini. Ya, mumpung virtual, jadi nggak perlu tinggi-tinggi, tinggal klik saja. Sekarang ini enak ya. Makin sedikit tenaga kita gunakan untuk bergerak. Tapi hati-hati juga, nanti ini akan membuat tubuh kita bertambah kilogramnya karena kurang bergerak. Ya, ada 45, 46, 48 orang tua dari hampir 300 orang tua yang ingin anaknya menjadi pimpinan perusahaan dunia. Ya, terus bertambah tuh 57, 59, 60, mudah-mudahan nanti bisa 300 ya. Saya sih berdoa 300. Jadi kalau 300 orang tua mendoakan anaknya untuk menjadi pimpinan perusahaan dunia, insya Allah kalaupun 10%-nya sudah 30 anak Indonesia nanti memimpin perusahaan asing. Kalau 50%-nya ya sudah 150 anak. Harapan kita sih mayoritas ya memimpin. Kita bisa melakukan itu. Saya percaya kenapa kita bisa, karena melihat auranya Salman ini agak berbeda ya dengan sekolah-sekolah pada umumnya, dan mudah-mudahan Salman bisa menjadi inspirasi juga bagi sekolah-sekolah yang diundang hari ini begitu, bahwa kita juga bisa melakukan, kita juga bisa seperti mereka, kita bisa seperti Sundar Pichai. Ini masalah mau aja, kalau bisa pasti bisa begitu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Sundar Pichai ini sampai berhasil merebut tahta pimpinan tertinggi di Google? Ini pertanyaan besar kan, padahal dia orang Asia. Dulu orang Asia itu selalu dianggap ya sebelah mata lah begitu. Tapi sekarang tidak lagi. Nah, pertanyaannya adalah apa yang harus dimiliki seseorang anak untuk bisa memimpin sebuah perusahaan tingkat dunia seperti Google ini? Walaupun dia berasal dari negara dunia ketiga yang namanya India. Nah, mudah-mudahan nanti kita juga bisa menyumbangkan anak-anak kita sebagai pemimpin di perusahaan asing di dunia. Ya, mudah-mudahan itu terjadi pertama dari murid Salman ya, yang ada di Bandung. Nah, mari kita lihat apa yang disampaikan Sundar Pichai pada satu acara tertentu. Dia mengatakan begini,